Misteri perkemahan jerit malam. Halo guys, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang misteri perkemahan jerit malam. Ini merupakan kisah nyata salah satu dari temanku yang kebetulan saat itu dia sedang berada di perkemahan. Sesuai agenda akan diadakan penjelajahan hutan dan juga jerit malam. Saat itu mereka dibangunkan sekitar jam 11 malam untuk berkumpul dan juga membahas rute perjalanan. Jadi setelah mereka berjalan, mereka akan melewati sebuah pos dan juga menyelesaikan sebuah misi di pos tersebut guys. Dan dalam satu kelompok itu terdiri atas 5 orang. Namun dalam satu kelompok yang berjumlah 5 orang itu hanya diberikan 2 penerangan guys. Yang satu adalah senter dan yang satu adalah lilin. Ketua kelompok diwajibkan untuk berada di depan barisan sambil memegang senter guys. Untuk menunjukkan jalan dan juga melihat rute perjalanan. Sementara ketua kelompok bagian belakang dia bertugas memegang lilin dan juga menghitung bayang-bayang anggota, apakah sudah cukup atau tidak. Namun, anggota paling belakang ini diharuskan yang paling berani, dan dikatakan bahwa selama perjalanan, anggota belakang tidak boleh menengok ke belakang, apapun yang terjadi. Dia harus tetap memantau anggota yang ada di depan sambil memegang lilin dan terus menghitung jumlah bayangan yang dipantulkan oleh lilin. Dan dalam misi ini mereka diberikan sebuah kode guys. Setelah mereka sampai di pos, mereka harus menyebutkan satu kode dan kakak pembimbing yang ada di pos harus menyebutkan sandi. Dan kodenya adalah komandan. Jadi saat mereka sampai di pos, mereka harus menyebutkan sebuah kode yaitu komandan. Seperti itu guys. Dan kata sandi yang disebutkan oleh ketua yang ada di pos adalah komando siap. Apabila kakak pembina yang ada di pos saat kalian menyebutkan komando tidak menjawab, maka menjauhlah dari tempat itu secepat mungkin. Itu pesan yang dikatakan oleh pemimpin sebelum mereka melakukan misi penjelajahan hutan. Namun tidak dijelaskan secara terperinci kenapa bisa seperti itu. Namun yang pasti mereka semua harus mematuhinya guys. Setelah itu dimulailah misi penjelajahan. Kita sebut aja namanya Fahri. Si Fahri ini emang tipe anaknya agak acuh guys. Dan si Fahri ini bahkan mengatakan kepada anggota kelompok yang lain bahwa hal itu adalah bualan dari kakak pembina semata untuk menakut-nakuti mereka. Singkat cerita, mulailah dilakukan penjelajahan hutan. Dan bisa dikatakan bahwa si Fahri ini anaknya memang cukup berani guys. Di saat anggota yang lain cukup takut berada di barisan paling belakang, cuman Fahri yang benar-benar menawarkan diri berjaga di belakang. Selama perjalanan, pembina juga mengatakan kepada para anggota untuk bersikap sopan, jaga adab, jaga bicara. Kalau bisa selama perjalanan kalian tetap diam, hanya melakukan misi. Tidak boleh mengobrol apalagi bercanda. Namun si Fahri ini emang anaknya agak jahil guys. Beberapa teman yang ada di depannya memang terlihat takut dan agak gugup guys. Sehingga si Fahri ini menjahili temannya sehingga membuat temannya tidak takut guys. Fahri juga sempat ditegur oleh ketua kelompok depan yaitu Seno. Fahri, dengar kata kakak pembina, katanya kita itu nggak boleh bercanda sepanjang jalan. Kita hanya boleh fokus pada misi kali ini. Kita tidak boleh berperilaku tidak sopan apalagi mengganggu satu sama lain. Si Fahri yang mendengar hal itu cuman kayak menggeleng-geleng palanya sambil kayak ngejek itulah guys, berperilaku mengejek ketua yang ada di depan. Cuman ketua di depan gak bisa ngelihat ke belakang karena pesan dari pemimpin adalah tidak boleh menengok ke belakang. Dan mulailah mereka menyusuri tengah hutan. Awalnya semuanya biasa-biasa aja guys, namun tiba-tiba suasananya berubah guys. Suasana tampak dingin dan juga cuaca tiba-tiba berangin. Si Fahri ini merasa seperti mendengar suara langkah kaki yang cukup jelas. Awalnya langkah kaki ini cukup jauh, sampai akhirnya langkah kaki ini mendekat, semakin mendekat sampai akhirnya si Fahri ini merasa bahwa langkah kaki itu tepat berada di belakangnya.
Si Fahri berusaha untuk tidak menengok ke belakang guys, tapi langkah kaki ini terasa benar-benar nyata, benar-benar dekat di si Fahri, dan bulu kuduk si Fahri ini terasa merinding. Akhirnya karena penasaran si Fahri ini refleks aja guys, nengok ke belakang. Tetapi saat si Fahri ini menengok ke belakang, tidak ada apapun di belakangnya guys. Hanya ada angin yang menghembus dan menggoyangkan beberapa daun. Si Fahri yang melihat ke belakang tidak ada apapun, akhirnya kembali lagi menengok ke depan. Tetapi tiba-tiba angin kencang menghembus ke arah lilin yang dipegang oleh si Fahri. Anginnya cukup kencang sehingga membuat lilin si Fahri itu mati seketika. Fahri yang saat itu tidak fokus hanya berusaha mencari korek untuk menyalakan lilin yang ada di tangannya. Tanpa disadari saat dia menyalakan lilin dan melihat sekitar, ternyata dia telah tertinggal jauh oleh kelompok yang ada di depannya. Fahri yang mulai panik langsung mengejar rombongan yang ada di depannya guys. Namun keanehan terjadi karena tadi terlihat oleh Fahri ini rombongannya udah cukup jauh guys. Tapi saat si Fahri mengejar, belum berapa lama dia mengejar, kelompoknya sudah berada tepat di depannya. Tidak berapa lama kemudian akhirnya mereka sampai di pos 1. Setelah sampai di pos 1, semuanya tampak hening guys. Dan semuanya malah saling menatap satu sama lain. Si Fahri ini cukup bingung guys, karena seharusnya mereka menjalankan suatu misi saat mereka sudah sampai di pos kakak pembimbing. Si Fahri yang merasa kebingungan ini cuma bisa berdiam diri, sampai akhirnya rombongan itu jalan lagi guys, dan kakak pembimbing itu mengikuti, dan si Fahri ini mengikuti di belakang mereka. Dan selama perjalanan, si Fahri ini merasa perasaan yang tidak wajar, yaitu sekujur tubuhnya benar-benar merinding dan juga merasa dingin. Si Fahri ini mulai sadar dengan tugasnya, yaitu adalah memegang lilin dan juga menghitung bayangan dari anggota-anggota dia. Lalu si Fahri ini mulai melihat ke bawah. Setelah si Fahri melihat ke bawah, di pantulan cahaya lilin itu tidak terlihat bayangan dari teman-temannya. 5 rekannya saat itu, yaitu 4 anggota dan juga 1 kakak pembimbing, berjumlah 5 orang itu, setelah dia selidiki menggunakan cahaya lilin, tidak ada bayangan dari mereka satupun guys. Dan setelah diselidiki hanya bayangan Fahri saja yang ada bayangannya. Sekujur tubuh Fahri seketika merinding guys. Sampai akhirnya si Fahri ini juga tersadar. Seharusnya saat sampai di pos, ketua kelompok atau seno, seharusnya dia mengatakan kode kedatangan, yaitu adalah komandan. Dan kakak pembina seharusnya mengatakan komandan siap. Akhirnya Fahri yang mulai menyadari hal itu seketika terdiam dan berhenti berjalan. Orang-orang yang ada di depannya, mereka juga berhenti guys, dan mulai memperlihatkan wajahnya ke arah Fahri. Orang-orang yang ada di depan Fahri ini memiliki wajah yang cukup berbeda ternyata dari teman-temannya guys. Wajahnya benar-benar bingung lah, pucat, tidak berbentuk, seperti itu guys. Si Fahri yang refleks mulai mengatakan kode itu, komandan. Namun mereka hanya terdiam. Sampai Fahri mengatakan hal itu sampai 2 kali guys. Komandan, komandan. Sambil si Fahri ini berjalan mundur. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menjawab kata-kata Fahri. Fahri mulai ancang-ancang mau kabur nih guys. Tapi tiba-tiba mereka langsung melesat mendekat ke arah Fahri dengan wajah yang menyeramkan. Dan saat itu Fahri sepertinya tidak sadarkan diri guys karena terkejut. Keesokan harinya semua orang mencari Fahri yang saat itu hilang dalam misi penjelajahan hutan. Setelah semua orang mencari namun tidak menemukan Fahri, akhirnya kakak pembina sampai mengerahkan warga sekitar untuk mencari keberadaan Fahri. Dan yang lebih mengejutkan adalah Fahri ditemukan oleh warga sekitar di tengah kuburan guys, dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah itu, tim melakukan evakuasi terhadap Fahri dan juga membawa Fahri ke klinik guys. Setelah Fahri sadar, akhirnya dia mulai menceritakan hal itu kepada para pembina dan juga teman-temannya guys. Terima kasih buat kalian yang telah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan share videoku bila video ini menarik. Terima kasih banyak telah menonton videoku. Bye-bye.